Hujan terus, hujan lebat, cuaca redup. Kapal nelayan menyelurupan. Malam ini aku sedikit gugup karena di kiri kanan ku tengok banyak ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wal kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa sulsilatil naqsabadiyatul khalidiyah wa khususan ya Allah biruhi syekhuna wal mursyid. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi lemak di dalam talam buat santapan di waktu petang. Bagi-bagi yang semangat jawab salam, ku doakan cepat lunas hutang. Amin. Banyak kalau goncang amin itu. Nasi lemak di dalam talam buat santapan di waktu pagi. Ku tengok omak-omak tak semangat jawab salam, ku doakan suaminya kawin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Taib Pratama beserta keluarga. Salam takzim saya buat guru-guru saya, senior-senior saya yang ada di kiri dan kanan saya. Saya lihat di sana ada Ustaz Salam, ini guru. Ada Ustaz Haji Abdul Haris Hasibuan, ada Ustaz Olowan, Pak, tak dapat disebutkan satu persatu Pak pada hari ini. Kalau biasa, kalau ceramah, biasanya mengajak kasihkan. Kalau malam hari tadi, begitu duduk tadi, mengajak luar biasa. Kenapa? Karena yang ada di kiri kanan itu luar biasa orangnya. Ada Ustaz Bukhari SMA. Tengok tadi di Kuala Lumpur, pulang-pulang. Salam takzim saya buat Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau bicara rasa cinta, kita barangkali sudah pernah merasakan seperti apa rasanya cinta. Apalagi waktu zaman kita PDKT dulu. Jauh macam manapun kampung si idola kita itu, tidak rasa takut itu. Betul, itu pengalaman.
Jauh macam manapun perjalanan kita, kan kita tempuh itu. Kenapa? Tak dapat tengok orang, dapat tengok tumpung rumah jadilah. Kenapa? Karena cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bergawa. Sejak sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah cinta. Biasanya cinta itu dari mata ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu biasanya cinta itu. Ada orang cinta karena kecantikan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan di depan ibu-ibu perwilitan. Ada orang cinta karena cantik. Lesung pipitnya luar biasa. Alis pak semut beriring. Hidung mancung bak selodang. Pipi bak pauh dilayang. Kalau senyum lesung pipitnya luar biasa indahnya. Anak nanya sama awak, ya kenapa ayah cinta sama mama? Ya Allah nak, mamamu dulu idola di kampung kita itu. Kalau dia senyum luar biasa, senyum lesung pipit. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi lesung pipitnya, lesung pipit semuanya juga. Kalau dulu senyumnya menarik, kalau sekarang senyumnya Allahu Rabbi menakutkan. Cinta turun dari mata turun ke hati. Oh Ustaz, tidak selamanya cinta itu dari kecantikan Ustaz. Ku tengok ada juga orang cinta tapi tak cantik-cantik amat, tak tampan-tampan amat suaminya, betul. Ada orang tidak cinta kena kecantikan, kena ketampanan. Kalau awak pergi ke Medan Pak Taib atau ke Pekanbaru, ke mall, awak tengok perempuannya, ya Allah cantik luar biasa. Tapi tengok suaminya, ya Allah ya Rabbi, suaminya memang tak cantik, tapi dompetnya yang tebal. Kebun sawitnya 100 hektar, memang tak tampan, tak ganteng, tapi duitnya banyak. Awak sudah tak tampan, duit tak ada, maka mana orang mau? Dari mata, maka ada istilah cinta pandangan pertama. Ibu, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bersumber dari mata. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak pernah melihat Rasulullah, dan kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Cinta kita langsung ke hati. Inilah dia cinta yang hakiki. Ibu, bapak, kalau kita cinta kepada istri karena sumbernya cinta kecantikan, yakin dan percayalah. Yakin dan percayalah, seiring perjalanan yang waktu, yang dulunya cantik sekarang tak ada lagi lah. Tak ada. Kalau dulu Masya Allah bukan main cantiknya. Seiring perjalanan waktu, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 65 tahun. Ada laki-laki itu perempuan yang di usia 65 tahun masih glowing. Ada enggak? Enggak ada. Mana ada perempuan yang glowing, cantik, ngolek, konten, mahenol di usia 65 tahun. Jadi oleh karena itu kalau kecintaan kita berdasarkan cantik, jangan kekal lama. Oleh karena itu yang perlu kita teladani itu Rasulullah. Rasulullah itu kawin dengan Khadijah. Usia Khadijah berapa itu? Oh,
Usia Khadijah waktu kawin dengan Rasulullah usianya berapa? 40. Nabi Muhammad usianya berapa, Bu? 25. Tak kala usia Rasulullah 50, Khadijah usianya berapa? 65. Ada tak wanita yang cantik di usia 65, Bu? Ada. Tapi Khadijah wafat di pangkuan Rasulullah sallallahu. Bahkan Rasulullah tak pernah berpoligami selagi Khadijah masih hidup. Catat itu. Catat itu. Sampaikan nanti balik ke rumah. Begitu cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ini kadang-kadang, ya Allah, kalau salah teruskan. Cinta kita malam hari ini, ibu bapak, cintanya kita, wujud cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulidul Rasul 47 Hijriah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Salah satu di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah, Bu. Ibu, oh Ibu. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yang harus kita lakukan, pertama, berbanyak selawat buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena selawat yang kita ucapkan itu mata rantai penghubung antara kita yang ada di Padang Batu dengan baginda Rasulullah yang kasarnya ada di kota suci Madinatul Munawwarah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebut namanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, sebut namanya. Agar kita mendapatkan syafaatul uzma, monggo berbanyak selawat buat Rasulullah. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Banyak kabilah keutamaan yang nantinya ibu bapak akan dapatkan jika mendawamkan, melazimkan berselawat buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itu baru mukaddimah. Saya belum ceramah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar DKM Masjid Ar-Rahman, khusus buat Bapak Taib Pratama yang memberikan amanah kepada saya untuk hadir malam hari ini memberikan bukan tausiah sebetulnya ini, karena di hadapan saya di kiri kanan saya ini banyak senior saya, banyak orang-orang yang berilmu dari saya.
Jadi oleh karena itu para asatidz, para ustadz, para khalifah, tuan-tuan guru, mohon maaf barangkali kalau seandainya ada salah kata dalam ucapan saya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misi utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dibaca oleh adik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat uswah, suri tauladan yang baik. Apa yang ingin kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema. Pertama yang ingin kita teladani adalah sifat-sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah itu yang wajib 4 itu harus kita hafal. Pertama siddiq, 2 apa? Amanah, tabligh, fatanah. Ini yang harus kita teladani dari Rasulullah. Apa itu siddiq? Jujur, benar. Jujur itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Kemanapun kita pergi, yang namanya jujur itu berlaku di mana-mana. Siapapun orangnya, jujur, benar, benar dalam ucapan, benar dalam perkataan. Dan ini harus ada pada diri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, amanah. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang tidak amanah. Tidak amanah. Diberi kepercayaan kepadanya khianat. Kemudian apa lagi? Siddiq, amanah, tabligh. Yang keempat, fatanah, cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional. Cerdas secara intelektual, jelas tidak ada pendidikannya. Celahnya di mana? Jelas ijazahnya. Hari ini ada orang di sekolah tapi tak ada ijazah. Cerdas secara intelektual, jelas pendidikannya. Sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Tak kala diminta orang ijazah, janganlah berpolisi. Cerdas secara intelektual. Cerdas secara intelektual saja tidak cukup, harus cerdas secara emosional. Malam hari ini Pak Taib Pratama membuktikan cerdas secara emosional. Apa buktinya? Ku tembok di belakang sudah banyak boras. Itu dibagi-bagi dulu. Nah, itu bukti cerdas secara emosional. Cerdas secara intelektual saya Bapak tak cukup. Meskipun pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, semuanya tinggi, kalau tak cerdas secara emosional tidak boleh. Cerdas emosional itu mau berbagi dia. Mau dia berbagi. Duit banyak kalau tak mau berbagi, pelit tak kejerit Pak Ibu. Dan itu yang harus kita contoh teladani. Selain kita menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat sekaligus akhlak Rasulullah. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus ke muka bumi untuk mereformasi akhlak. Mereformasi akhlak. Bodohkah masyarakat Arab kali itu? Tidak. Orang Arab kala itu Ustaz tak bodoh-bodoh amat. Tak bodoh. Kenapa? Karena mereka sudah kenal dengan peradaban. Masyarakat Arab kali itu sudah kenal dengan perdagangan. Bahkan perdagangan Arab kala itu sudah sampai ke negeri Syam. Jadi orang Arab tidak bodoh. Orang Arab tak bodoh. Tapi yang menjadi persoalannya adalah orang Arab kala itu tidak berakhlak, bil khusus akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah ini yang penting. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita ini berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Monggo kita perhatikan satu persatu. Kalau kita benar-benar berakhlak
kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu akhlak. Kalau kita berakhlak kepada Allah, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Suatu hari datang keluarga kita dari kampung, dari Tanjung Balai. Datang keluarga dari Tanjung Balai ke Bagan Batu. Sampai ke Bagan Batu, dia mampir ke rumah. Dia bilang sama kita, "Wah, aku numpang tinggallah di rumah awak dulu menjelang aku dapat pekerjaan." Awak bilang, "Kita datang tua nak kemanakan? Kau tinggallah di rumah aku ini. Makan dan minumlah apa yang ada. Gunakan fasilitas yang ada." Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bulan yang ke-6 kebetulan dapat pekerjaan. Keluar dari rumah ibu tanpa pamit. Ibu marah tidak? Marah ya? Marah ya? Marah. Awak kasih dia makan, awak kasih dia tempat tinggal, awak kasih dia fasilitas. Keluar rumah tanpa pamit. Marah tak kira-kira? Marah. Marah. Kenapa marah? Saya mau tanya, sudah berapa banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Tak kita syukuri, marah tidak Allah. Awak marah, Allah marah, kita tak takut. Marah. Jadi akhlak kita pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, patut dan wajib kita syukuri. Suami beli kereta baru, suami beli kereta baru, syukur. Dapat rumah baru, dapat bini baru, hancur. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Man lam yaskur qalil, lam yaskur kasir." Barang siapa yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, tatkala mendapat nikmat Allah yang banyak juga tak pandai mensyukuri. Jadi kunci mensyukuri nikmat Allah yang pertama, kunci kita berakhlak kepada Allah yang pertama, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya di lisan, bukan hanya sebatas ucapan ibu bunda. Cara kita berakhlak kepada Allah, syukuri. Jadikan, gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk makin dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau selalu waktu makan apa doa makan ibu? Doa kalau kita mau makan apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan. Dari apa? Dari nikmat rezeki yang kita makan itu kita minta barokah. Jadi barokah itu bukan dilihat dari jumlah. Kunci barokah itu 2, indikatornya 2. Pertama, kepada Allah kita taat, kepada manusia kita bermanfaat. Itulah dia barokah. Dan alhamdulillah malam hari ini dibuktikan oleh Pak Tay. Kunci yang namanya barokah itu bukan duit banyak, Ibu, Bapak. Banyak macam manapun duit kita di perbankan itu, mati kita nanti selesai. Aku mau bercakap sama ayah-ayah dulu. Yang buat ladang itu awak? Betul. Yang buat rumah awak? Betul. Beli mobil mewah awak? Betul. Ditakdirkan awak mati dulu. Bini awak tak betul masih usia 40-50. Tak ada larangan yang kawin lagi. Betul. Aja awak yang nanam sawit, kawan itu yang mendobos. Sudah bini awak didobosnya, sawit awak juga didobosnya. Hati-hati.
Hati-hati lu. Awak beli mobil pakai, mobil mewah, rumah mewah, kebun semua, ditakdirkan mati duluan. Ajab, kalau itu tak mampu lah membayangkan, memang tak mampu membayangkan. Awak bilang juga, dek, jangan kawin lagi dek. Apa dia bilang? Bang, izinkan aku bahagia untuk kali yang kedua. Jadi makanya sebelum meninggal sedekahkan, sedekah. Untuk apa? Supaya barokah. Sebaliknya itu juga ibu-ibu, buka kebun sawit sama-sama, buat rumah sama, beli mobil sama, ditakdirkan ibu mati duluan, ditakdirkan istri mati duluan. Yang namanya suami itu tuh tak ada masa indahnya, masih hidup ibu saja dia boleh tambah lagi. Kalau perempuan 3 bulan 10 hari, kalau laki-laki jangankan kau meninggal, masih hidup saja sudah ada niat mau tambah lagi. Betul? Betul lah itu kalau jadi makanya kalau kita akan mau selamat harta itu, sedekahkan harta yang Allah berikan. Panitia, panitia tak ada sesi sedekahnya. Ada. Jadi kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, gunakan, keluarkan, sumbangkan duit itu ke masjid, makmurkan masjid dengan sedekah jariyah. Ini kadang-kadang mohon maaf, di kampung saya, sini tidak ada. Kalau ada sama juga. Kalau pergi ke masjid, Abdullah pergi ke masjid, dia nampak lampu, mati lampu kamar mandi itu. Dia telepon ketua BKM. BKM, tak tahu dah kalian lampu kamar mandi itu dah rusak. Apalah salah keluar dari kantor? Berapa paling mahal lampu? Paling mahal limpul. Beli lampu di toko pasang sendiri. Selagi bercahaya lampu di kamar mandi itu dapat pahala. Ya kan? Betul. Begitu masuk kamar mandi ditengok keran rusak. Yang dicari bendahara, Pak Bendahara. Oh tak tengok apa? Keran itu tak bakar rusak itu. Apalah salah keluar dari kantong pergi keran itu. Tak sampai 20.000 harga keran itu kan? Sekali melaju, selagi mengalir air dari keran itu dapat pahala. Ini kadang-kadang mohon maaf, diajak gotong royong ke masjid malas, diajak sedekah malas, tapi kalau merecoki pengurus masjid dia yang paling rajin. Sini tak ada, kampung saya. Ini kalau ada satu-satu banyak juga itu. Jadi bukti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Cara mensyukuri itu seimbang dia, seimbang dia antara rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan kadang-kadang tergolong hamba Allah yang pandai minta. Tergolong hamba Allah yang pandai minta. Waktu sholat, apa doa kita waktu sholat itu? Pertama, ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Betul Bu, itu doanya kan? Ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Allah nanya, itu yang ibu makan, yang ibu pakai, itu bukan rezeki aku apa? Ya kan? Itu jilbab itu, jilbab berwarna-warni macam pelangi. Itu rezeki Allah. Atau minta rezeki. Dua, ya Allah, berikan kepada kami kesehatan. Kan itu doaku, minta rezeki, minta sehat. Allah nanya, kau waktu minta sehat itu apakah dalam kondisi sakit apa? Tidak. Sehat yang macam mana yang kau minta lagi? Makanya dalam surah Ar-Rahman itu lebih kurang 31 kali Allah ulangi kalimat yang sama di ayat yang berbeda. Wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi yang kau dustakan? Kenapa? Karena Allah tahu kita ini tergolong hamba Allah yang tak pandai bersyukur. Jadi yang pertama, akhlak kita kepada Allah
Yang pertama, syukuri apa yang sudah Allah. Yang kedua, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Dan kalau Allah panggil datang. Kalau kita berakhlak kepada Allah, Allah panggil datang. Ibu punya anak, kita kan punya anak. Kalau kita punya anak, kita panggil ya Pak Taib, pakai pengeras suara lagi panggil. 5 kali kita panggil, tak datang-datang, kira-kira marah tak? Kemana kupingmu dipanggil dan kali tak datang-datang? Ini dari Masjid Ar-Rahman, dari Masjid Al-Ikhlas, dari Masjid An-Nur, Allah panggil ya suara muazzin 5 kali sehari semalam. 5 kali Allah panggil, yang datang kadang-kadang maghrib, asar menjelang maghrib, yang muda-muda tak tampak. Kita kalau kita panggil anak tak datang, kita marah. Ini Allah panggil. Nanti subuh Allah panggil, zuhur Allah panggil, apalagi asar Allah panggil, maghrib Allah panggil, isya Allah panggil. Kita tidak datang. Setan itu salahnya satu, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang kita lebih parah dari setan. Kenapa? Karena tak mau sujud kepada yang menciptakan Nabi Adam. Lebih parah kita daripada setan. Setan itu hanya tak mau sujud kepada Nabi Adam dengan alasan Adam diciptakan dari tanah, setan itu diciptakan dari api. Yang kita ini termasuk saya lebih parah daripada setan. Kenapa? Karena tak mau sujud di hadapan Allah yang menciptakan Nabi Adam. Lebih parah mana? Kan lebih parah kita daripada setan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Baru jam 8:15. Saya malam ini harus pergi ke Cikampek. Karena besok pagi kajian subuh di Masjid Baitur Rahman Cikampek. 1:40. 20 menit lagi selesai. Jam 10 selesai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukuri nikmat Allah. Yang kedua, Allah panggil datang. Yang ketiga, jangan pernah selingkuhi Allah. Ibu kalau punya suami selingkuh marah. Begitu juga suami akan marah kalau seandainya istrinya punya berlian apa? Pir apa itu? Berlian idaman lain. Oleh karena itu jangan pernah banding-bandingke. Jangan pernah selingkuh. Selingkuh itu dalam arti kata jangan pernah mensekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rukuk dan sujudku, hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita perbaiki. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita perbaiki adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Ini dia. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari 3 hari yang lalu, di sosial media bahkan di televisi, kita baca, kita lihat seorang siswa memukuli guru di sekolah. Pak juga di televisi kita lihat kemarin, seorang siswa memukuli guru di sekolah di ruang majelis guru. Beberapa waktu yang lalu seorang anak memukuli ayahnya karena tak
mau dikasih uang. Begitu besarnya persoalan akhlak. Kenapa? Karena memang telah terjadi pengemorosotan akhlak di tengah generasi muda kita, terutama anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup tausiah ini, ada beberapa hal yang ingin saya dan perlu saya sampaikan. Kalau seandainya kita menginginkan anak-anak kita seperti yang ada di kiri saya ini, kalau seandainya kita menginginkan anak-anak kita, generasi muda kita, cucu kita berakhlakul karimah, yang pertama Ibu perhatikan betul ini. Yang pertama keteladanan, dan itu yang hari ini tidak kita dapatkan lagi. Tak ada lagi. Tidak ada yang bisa menjadi teladan. Ayah tak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Ibu tak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Guru tak bisa jadi teladan bagi siswa-siswinya. Makanya jangan pernah berharap anak-anak kita mau sopan berbahasa santun kalau oma ayahnya berkata kasar di rumah. Tidak pernah, Bu. Jangan pernah berharap anak-anak di rumah mau berbahasa santun kalau ibu sama suami berbahasa kasar. Kalimat-kalimat kotor keluar dari lisan kita. Tidak akan pernah berharap di rumah kita anak-anak kita berbahasa santun. Kenapa? Karena keteladanan. Keteladanan itulah yang menjadi kunci sukses dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kunci sukses dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keteladanan. Keteladanan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan suri tauladan yang baik bagi para pengikut sampai hari ini. Jadi Rasulullah itu disegani bukan hanya kawan tapi lawan. Tahun 1978 kalau tak silap saya, itu ada buku. Ada satu buku karangan Michael Hart, 100 tokoh terkemuka di dunia. Karangan Michael Hart. Michael Hart itu bukan orang Bandar Batu. Michael Hart itu bukan Muslim. Michael Hart itu warga negara Amerika, berkebangsaan Amerika, beragama Katolik. Nulis buku 100 tokoh terkemuka di dunia, nomor 1 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, karena keteladanan itulah menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama tokoh terkemuka di dunia. Di bawahnya ada Isa Al-Masih, ada Columbus, ada tokoh-tokoh terkemuka di dunia. Pertama keteladanan, teladan. Jadi kalau anak cucu kita mau teladan, mau baik, kalau anak cucu kita mau baca Quran, itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau ayah bundanya di rumah tidak baca Quran. Mengapa anak-anak kita hari ini lebih akrab dia dengan telepon seluler? Tolong jawab saya. Kenapa anak-anak cucu kita hari ini lebih akrab dengan telepon seluler? Tolong jawab saya. Tolonglah jawab saya. Kenapa anak-anak kita, cucu kita hari ini lebih akrab dia dengan telepon seluler ketimbang Al-Quran? Karena kita orang tuanya mau tidur handphone, bangun tidur handphone, pagi handphone, siang handphone, malam handphone. Jadi jangan pernah salahkan anak-anak kalau seandainya anak cucu kita hari ini lebih akrab dengan handphone ketimbang akrab dengan ayah dan bundanya. Mereka lebih memilih curhat dengan sosial media ketimbang curhat kepada ayah dan bunda. Ada satu pengalaman, saya punya keluarga, anak kemanakan saya, punya anak 3 orang perempuan ketiga-tiganya. Sampai pondok pesantren tak kenal dengan handphone. Saya tanya, kenapa anak kau tak kenal dengan handphone? Karena kami tidak mengajar. Lalu bagaimana? Kalau kami mau menengok handphone Ustaz, kami terpaksa keluar dari rumah dulu. Artinya begitu masuk ke rumah tak ada kata handphone, sehingga anak tidak lagi terpengaruh. Di hari ini itu yang terjadi, keteladanan. Jangan pernah berharap
gadis kita mau nutup aurat, kalau omak-omaknya tak pernah nutup aurat. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Kalau seandainya tukang ayunnya salah. Makanya dikatakan, ini hadis atau bukan ini? Untuk tadi bukan hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini kan kata Arab. Ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Saya banyak tukang koreksi kalau saya salah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Saya mau nanya, tuntutlah ilmu dari ayunan itu gimana? Apa kita datang ke guru? Tidak mungkin. Jangan mau belajar dengan om ayahnya, saya tidak tahu. Ternyata tuntutlah ilmu dari ayunan itu. Tukang ayunnya itulah gurunya. Bagaimana yang diayun mau jadi baik kalau tukang ayunnya tidak baik? Kadang-kadang mohon maaf, kalau anak gadis itu pakai baju legging kotak masih enak dipandang. Tapi kalau oma-oma sudah pakai baju ketat, celana ketat, sampai ke sungai Rokan buaya kita makan. Betul. Dipikir lihat ini. Oh, kadang-kadang udah konteksnya begitu bentuknya. Oh, kalau yang gadis-gadis itu dia baju masih sudah dipandang. Dipandang, tak dipandang barang bagus, dipandang dosa atau sedasaan latin. Jadi oleh karena itu, kalau kita berharap anak-anak kita berakhlak yang baik, beretika yang baik, yang pertama keteladanan. Jadilah ayah dan bunda yang mampu memberikan contoh teladan yang baik di rumah. Jadilah orang tua yang mampu menjadi guru pertama bagi kedua orang tua anak-anaknya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita ingin hari ini anak-anak kita berakhlak, bermoral yang baik, yang kedua, perhatikan. Semalam saya sampaikan ini waktu khutbah di Masjid Sukarugo. Yang kedua, kalau kita anak-anak kita mau berakhlak yang baik, perhatikan dengan siapa mereka berteman alias berkawan. Bu, pernah tak ibu bertanya siapa teman anak ibu? Pernah tak kita bertanya kepada anak-anak kita siapa teman anak-anak kita? Tak pernah. Kita tak pernah cross check siapa teman kita, anak kita, dengan siapa dia bermain, dengan siapa mereka berkumpul. Ingat ibu, pepatah orang tua mengatakan, berkawan dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya. Berkawan dengan tukang pandai besi kebagian aroma besi. Kawan sangat menentukan moralitas anak-anak kita. Ibu, saya mau kasih contoh. Ibu. Ini Masjid Ar-Rahman ini lantainya terbuat dari keramik, betul? Betul. Lantainya terbuat dari keramik. Kamar mandi sana, kamar mandi yang di belakang itu, lantainya juga terbuat dari keramik. Meskipun beda tipe misalnya. Saya mau tanya, ada tak di antara kita yang mau sujud atau duduk di keramik lantai toilet sana? Ada tak yang mau sujud di lantai keramik kamar mandi sana? Kenapa? Karena keramiknya berteman dengan kamar. Bayangkan, tatkala keramik ini berteman dengan masjid, 5 waktu orang duduk di sini. 5 waktu orang sujud di lantai keramik. Kenapa? Karena keramik berteman dengan. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ini berteman dengan orang yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir, kalau kita ingin anak-anak kita berakhlakul karimah, yang ketiga ini peran orang tua. Peran orang tua, peran guru dan kita semua. Dan yang ketiga, pengawasan. Hari ini luput. Bu, kita karena sayang dengan anak-anak kita masing-masing, anak-anak kita, kecuali anak-anak di pesantren. Kalau anak-anak di pesantren itu handphone barang haram, tak boleh. Tapi kalau balik ke rumah lebih parah daripada yang ada, kan? Betul tak? Betul tidak? Betul. Kalau di masjid pondok Ustaz,
Ini barang haram handphone. Tapi kalau balik ke rumah 24 jam kita buka ini. 24 jam nih tak pernah lepas dari handphone. Yang ketiga, kalau kita mau anak-anak kita berakhlak, yang ketiga pengawasan. Oh, kita kena sayang dengan anak-anak, kita bekali mereka dengan handphone. Handphone. Tapi 99% handphone anak-anak ibu, termasuk anak saya, itu semuanya pakai password. Kalau tak percaya pulang nanti ke rumah, ambil tuh handphone anak-anak kita, termasuklah handphone anak-anak yang benar. Semuanya pakai password, betul tidak? Password ya? Pakai password kan? Apa yang ingin kalian rahasiakan dari oma ayah kalian? Yang beli handphone ayah, yang beli pakai data oma ayah, yang bayar wifi oma ayah. Apa yang ingin kalian sembunyikan dari oma ayah kalian? Apa yang kalian tonton? Apa yang kalian tonton? Kesama luar lah. Itu luput dari kita orang tua. Oh Ustaz, anak aku orang baik Ustaz. Kalau pulang sekolah tak keluar kamar dia Ustaz, dalam kamar. Memang, tapi hati-hati. Kalau zaman kita dulu, generasi 60-an, 70-an, 80-an, itu kalau keluyuran kakinya yang keluyuran. Paling jauh perbatasan pulang, habis minyak kereta pulang, paling-paling dia telepon. Ya, minyak kereta aku habis ya. Di mana kalian sekarang? Ngapain kan bisa? Yang menjadi persoalan hari ini bukan kaki yang keluyuran kuda. Yang menjadi persoalan hari ini bukan kaki yang keluyuran ayah dan bunda. Yang keluyuran ini jempol. Jempolnya yang keluyuran itu lebih bahaya ketimbang kaki yang keluyuran. Pengawasan. Oleh karena itu ayah dan bunda, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan generasi muda kita, anak kita berakhlakul karimah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yang harus kita perhatikan, pengawasan. Kita kadang-kadang kalau punya ternak, punya sapi, punya domba, punya kambing, punya ayam, jam 6 tak pulang kita cari. Jam 6 sore tak pulang, masuk kandang kita cari. Cuma yang menjadi persoalan kalau anak kita, anak gadis kita tak pulang sampai jam 11 malam, kita santai-santai wae. Sebentar lagi kita tengok, hari malam ini malam Ahad ini. Nanti kita lihat di kampung masjid. Nanti jam 1 kita lihat di kampung masjid. Apa yang terjadi di kampung masjid nanti jam 1? Balap liar. Balap liar. Siapa mereka? Itu barangkali anak kita, itu barangkali cucu kita yang balap liar. Itu nanti di kampung masjid sana. Apa orang tua kata tahu, tapi tidak mau tahu. Jadi oleh karena itu, kalau kita mau anak-anak kita hari ini berakhlakul karimah, berbudi pekerti baik. Yang pertama, perhatikan dengan siapa mereka berteman. Yang kedua, apa tadi lupa ya? Perhatikan dengan siapa berteman. Yang kedua, pengawasan. Itu penting, pengawasan. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak terjerumus pada perilaku yang tidak baik. Apalagi kondisi Bagat Batu hari ini luar biasa, narkotika, perjudian dan sebagainya itu sudah ada di kota Bagat Batu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi nazam berjanji dibacakan oleh tapi siapa yang baca? Ustaz Harun tadi. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadir pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asiyatu wa Maryam. Hadir. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dua wanita mulia. Yang pertama Asia. Siapa Asia itu? Bu Asia siapa? Asia. Asia istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam,
ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sejak lahir saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan keagungan dan kemuliaannya. Kenapa? Lahirnya Rasulullah disaksikan oleh wanita mulia yang hadir pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja kalau seandainya istri kita melahirkan, saat melahirkan itu hadir istri Pak Bupati, istri pejabat, bangganya luar biasa. Hadir saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam itu hadir wanita mulia Asia wa Maryam. Ini memberikan pertanda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud hamba Allah yang mulia. Kita lihat selanjutnya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dilahirkan, beliau diadopsi oleh seorang wanita Halimatus Sa'diyah. Disusui. Makanya ayah-ayah kalau punya anak itu jangan susu formula, jangan kasih susu formula. Di satu sisi keluar duit banyak, yang kedua tidak praktis ekonomis. Jadi kalau ada bayi kecil lagi, jangan kasih susu formula, kasih ASI. Kenapa? Kalau nanti tengah malam dia menangis anak kita tengah malam. Kalau kasih susu formula, siswa istri bilang, bang, anak menangis, tolong buatkan susu bang. Awak dikatakan sayang sama istri bang juga ke belakang. Sampai ke belakang, awak tengok air panas tak ada, masak dulu air panas. Berapa repot itu. Tapi bayangkan kalau seandainya kasih ASI, menangis anak kita, tinggal bilang sama istri, dek, anak nangis. Orang rumah menyusukan anak, tidur lagi. Mana yang paling praktis? Ya kan? Jadi kasih susu. Oleh karena itu ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keteladanan kita mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, kita tidak pernah seperjuangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di hati kita ada rasa cinta, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percayalah bahwa rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Man ahabani kana ma'iya bil jannah. Barang siapa yang mencintai itu, kata Rasulullah, kelak akan bersama aku masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali pembicaraan kita pada malam hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita minta guru kita doa.